Yes. Come on. Come on, guys. Okay. Grab it. Nah, pagi hari ini kita akan bincang-bincang tentang Sasuka ya, Mas Adi. Sasuka. Nah, ini saya bersama Mas Adi, Ketua Koperasi Sasuka Online Indonesia, dia teknologi provider. Oke, Mas Adi, coba mungkin dijelaskan dulu Sasuka ini apa, Mas Adi? Sasuka ini koperasi, Bang. Oh, koperasi ya. Koperasi. Kita bentuknya koperasi konsumen. Oh, jadi dia koperasi konsumen. Koperasi konsumen. Oke. Ya, kita koperasi konsumen yang salah satu unit usahanya itu sebagai teknologi provider. Oke. Kemudian ada retail juga, ada minimarket. Ada retail juga, oke. Ya. Kemudian aplikasi. Oh, aplikasi. Nah, berjalannya waktu koperasi Sasuka Indonesia ini, koperasi Sasuka Online Indonesia hanya melayani anggota saja. Oh, jadi hanya melayani anggota saja. Hanya melayani Awalnya. Awalnya. Oke. Awalnya. Karena kita memang buat software ya untuk kebutuhan anggota. Oke, makanya koperasi konsumen tapi buat softwarenya untuk anggota. Oke. Nah, selanjutnya pada saat berjalannya waktu ya kita ketemu dengan kementerian, koperasi, oke. kemudian juga terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan kementerian gitu Ya, ya. ya. Kita diminta untuk jangan dong hanya buat untuk anggota saja. Jadi kita coba bantu koperasi-koperasi lain yang ada di Indonesia pasti butuh nih software seperti kita. Oleh sebab itu kita coba ya sudah, kenapa enggak? Itu jadi challenge bagi kita sih. Ya, sejarahnya gimana sih kok bisa ada kepikiran bikin koperasi? Jadi kan selama ini di Indonesia nggak ada loh ini koperasi bergerak dalam provider IT loh. Belum ada loh ya, seluruh Indonesia belum ada. Belum ada. Ini sepengetahuan saya ya. Kalaupun ada biasanya itu, ini kan banyak software-software koperasi nih. Ya. Sepengetahuan saya itu beberapa merek lah kita nggak perlu sebutkan, itu kan rata-rata PT. Nah, ini kok bisa Sasuka, ini koperasi, kok berani-beraninya bikin koperasi provider itu loh. Kan apa nggak rugi gitu? Iya. Jadi semangatnya kita awalnya hanya memang mengembangkan untuk aplikasi sebenarnya. Aplikasi untuk anggota. Ya. Dan waktu itu sempat kita sudah cukup berjalan dan harus kita tertahan karena regulasi kita. Maksudnya apa? Sebelumnya kita PT. Oh, sebelumnya PT. Terus PT. bentuknya gimana tuh? Dulu kita PT, kemudian mengembangkan aplikasi sama dengan aplikasi koperasi kita. Oke, namanya apa itu? Satu aja namanya. Satu aja. Itu bentuknya kayak gimana tuh? Aplikasi satu aja ini lebih ke untuk kebutuhan anggota ya. Jadi penjualan, kemudian penjualan pulsa. Jadi anggota kita tuh jualan pulsa, Bang. Oh, jualan pulsa. Jualan PPOB gitu. PPOB ya, terus? Terus juga ada drivernya. Oh, ada kayak Gojek gitu ya? Betul. Itu sampai berapa itu? Itu sampai 100.000 downloader dulu. Gila, sampai 100.000 downloader. Gila loh itu. Iya, itu. Nah, berarti udah bisa hampir menyaingi Gojek gitu ya awal-awal itu. Dan itu masif di daerah-daerah sendiri jadi anggota punya kita kasih kewenangan untuk memanage harga di sendiri, kemudian rekrutmen sendiri di daerah. Oh, di daerah mana masifnya itu, daerah mana? Kediri. Ada juga di Gorontalo. Oke, daerah timur ya. Iya. Oke, sampai 100.000. Nah, kenapa berubah jadi koperasi? Kenapa nggak dilanjutin aja PT-nya? Kan regulasi. Karena regulasi yang membuat kita harus memilih apakah tetap harus di PT atau kita ke koperasi. Dan saya rasa pada saat waktu itu kita semboyannya saling berbagi ya. Berarti saling berbagi ini udah koperasi banget. Betul. Sehingga pada saat kita ketemu dengan teman-teman, loh, kalian motonya saling berbagi, ya benar sudah koperasi kan. Kenapa nggak bentuknya koperasi aja gitu. Oh iya juga ya. Tapi waktu itu saya belum paham banget tentang koperasi. Kemudian saya mulai banyak orang yang sudah menyampaikan itu. Saya coba belajar tentang koperasi. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2020. Oh, 2020. Pas mau mendekati corona ya? Iya, COVID ya. 2019 itu saya sudah mulai belajar tuh. Sudah mulai belajar, sudah mulai. Enggak, 2020 ini koperasinya maksudnya? Bentuk koperasinya PT-nya? PT-nya itu 2017. Oh, 2017. Berarti udah berjalan 3 tahun. Iya.
Kemudian ada permasalahan tentang perizinan tadi. Dihajar nih. Dihajar. Karena kita growth-nya cukup luar biasa sih. Cepat sekali. Jadi sistemnya apa sih itu? Kok bisa cepat sekali growth-nya itu? kita referral. Oh, referral. Kita referral. Jadi anggota download, kemudian dia bisa mereferalkan ke yang lain, dapat bonus, kemudian referral. Ya, jadi mereka pada saat membeli pulsa atau berjualan itu referralnya juga ikut dapat. Sampai berapa itu? Kita waktu itu kita memang melihat situasi dari waktu itu saya di Jayapura ya. Di Jayapura saya lihat waktu itu Gojek awal-awal bagus gitu. Kemudian yang driver-driver lama ini pada saat mereka sudah banyak saingan, mereka nggak dapat hasilnya, mereka sedikit. Gitu. Mengeluh lah itu, saya bilang ini sebenarnya jasa mereka loh. Jasa mereka yang mengembangkan sebenarnya. Jadi Mas Adi ini sama teman-teman memikirkan bagaimana memecahkan masalah mereka ya. Betul. Betul. Jadi saya rasa kita harusnya ada bagi hasil nih. Harus bagi ini ke mereka. Yang punya jasa di awal-awal ini untuk mengembangkan. Sehingga kami berpikir ini harus diakomodir dengan sistem. Jadi meledak itu. Iya. Dan itu penggunaannya. Jadi kalau misalnya dia nggak butuh driver, dia pakai sendiri untuk kebutuhan rumahnya, bulanannya. Dan itu saling berbagi gitu loh. Saling berbagi dan tidak ada namanya oh ini grup kamu, grup kanan, grup kiri, nggak ada. Semua jadi satu. Referral satu. Makanya gila ya, langsung 100.000 downloader dan mereka tuh jalan semua ya. Dan mereka jalan semua. Bahkan itu dulu selain motor, mobil juga atau ada? Motor, mobil ada. Apa lagi? Kemudian kalau di Gorontalo bentor. Oh, bentor. Bentor. Jadi aplikasi kita jadi becak ya? Iya, becak motor. Becak motor. Di Jogja ini banyak nih becak motor. Iya. Harusnya dibikin. Tapi bedanya kalau di Jogja orangnya di depan ya. Bentor di samping deh. Oke. Orangnya di samping. Beda tempat jadi, aja. Beda posisinya aja. Posisi. Dan artinya nih bentor aja punya aplikasi sendiri. Betul. Betul. Waktu itu kita sempat seperti itu, dan karena kita saling bagi-baginya itu dianggap tidak sesuai dengan badan hukum PT. Ada yang melaporin. Kayaknya gitu ya. Tapi ya sudahlah. Itu justru malah jadi titik balik kita. Artinya ada dari pemerintah, ada warning. Ada warning. Ada warning. Tapi warningnya langsung ya sepihak ya, kita nggak dikasih tahu dulu gitu loh, langsung tiba-tiba gitu. Nah itu yang mau tidak mau kita sudah punya anggota cukup banyak, ya kita harus akomodir gitu. Nah, kita jadinya buat bentuk koperasi. Jadi sebenarnya di awal itu Mas Hadi dan teman-teman udah menganggap downloader ini sebenarnya anggota ya? Iya. Anggota. Jadi ya waktu itu kita masih benar-benar kita bentuknya PT ya. Jadi kita nggak mikir ternyata bisa ya koperasi itu. Jadi ternyata memang kalau PT itu harus ada izinnya. Kalau dengan menerapkan sistem referral, sistem itu harus ada perizinan langsung. Betul. Jadi apa namanya izin? Waktu itu kita kenanya tuh di AP2LI. AP2 penjualan langsung. Penjualan langsung. Ya, kita dianggap MLM, padahal kita sama sekali nggak jualan produk. Kita dianggap MLM. Betul. Padahal produk kita jasa. Produk kita jasa. Harusnya MLM kan harus ada produk. Ada produk. Kita sama sekali tidak menyangkut. Makanya nggak nyantol di kebijakannya di situ. Nah, kalau di koperasi kan padahal kan MLM itu jual produk, jasa itu kan produk juga ya. Nah, kita sudah sampai diskusi ke sana dengan AP2LI ya, asosiasinya. Itu di undang-undang perdagangannya memang tidak disebutkan barang dan jasa. Tidak disebutkan padahal. Jasanya nggak disebutkan, hanya barang. Oke. Makanya terkendala di sana. Akhirnya pilihannya kalau ini melanjutkan lagi ganti badan hukum. Ya. Koperasi. Nah, tahun 2020 kita berdiriin koperasi Sasuka Online. Yes. Come on guys. Okay. Grab it.